Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam channel Pesan dari Langit. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tema video saya kali ini, insya Allah saya akan menanggapi salah satu channelnya umat Kristen yang bernama Waranei, yang membahas tentang peristiwa Isra Miraj baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berdalih jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diisrakan, serta dia mengutip hadis dari At-Tabrani, dan dengan PD-nya channel tersebut mengupas secara rinci, padahal hadis tersebut adalah hadis palsu, dan sesungguhnya fitnahan tersebut sudah ada sejak dahulu. Bahkan sebelum saya lahir pun fitnahan yang dilontarkan oleh channel Waranei tersebut sudah sering dilontarkan oleh kaum kafir terdahulu untuk melemahkan keimanan umat Islam, dan tuduhannya tersebut pun dahulu sudah dibantah oleh umat muslim. Jadi gak aneh bagi saya dan bukan hal yang baru tentang semua tuduhannya tersebut, karena sebelum channel Waranei mengupasnya, di zaman dahulu pun sudah sering fitnahan ini dilontarkan kepada agama Islam. Dan buat umat muslim dimanapun Anda berada, janganlah mudah terpancing atau terdoktrin oleh tipu daya orang-orang kafir, karena pada hakikatnya mereka akan selalu melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan Islam, sekalipun dengan cara-cara yang biadab. Tapi tidak usah khawatir, karena jauh-jauh hari Allah sudah mengkonfirmasikan 1400 tahun lebih yang lalu dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, bagaimana bencinya mereka dan bagaimana tipu daya mereka untuk menghasut kita umat Islam agar kita mengikuti agama mereka. Kita bisa lihat dalam bukti ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Silahkan Anda simak dulu ayat-ayat dalam Al-Quran berikut ini sebelum saya membantah lebih jauh tuduhan yang dilontarkan oleh channel Waranei tersebut. Oke, langsung saja kita lihat firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut ini. Cekidot.
yang sudah mewanti-wanti sejak 1400 tahun lebih yang lalu, sudah mewanti-wanti agar kita selalu berpegang teguh pada tali Allah dan jangan terbujuk oleh hasutan para kafir yang selalu ingin melihat kehancuran agama Islam. Tapi insya Allah, Allah akan selalu melindungi dan menjaga agama ini, karena hanya agama Islamlah agama rahmatan lil alamin, agama untuk seluruh umat manusia, agama terakhir yang Allah turunkan untuk umat manusia. Dan berikut ini kita lihat video tuduhannya terhadap agama Islam. Oke, langsung saja kita lihat videonya dan saya akan tanggapi poin per poinnya. Langsung saja cekidot. Shalom, selamat malam teman-teman. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Puji Tuhan teman-teman, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam tayangan kita pada malam hari ini ya teman-teman. Masih seputar terkait dengan peristiwa Isra Miraj ya teman-teman, di mana kita sedang membahas beberapa kejadian terkait di sini, di mana juga kita tahu bahwa orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terutama para Muslim, selalu mengatakan bahwa kitab suci kita telah dipalsukan, kemudian kitab suci kita juga ditulis oleh orang-orang yang katanya tidak sejaman dengan Yesus, padahal jelas nyata-nyatanya mereka adalah orang yang hidup dengan Tuhan Yesus ya. Tetapi mereka selalu membuat framing yang seperti itu ya. Sekarang kita mulai counter argumennya. Cekidot. Kita sudah dengarkan tadi argumennya yang mengatakan jika kita sebagai umat muslim tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Dan untuk menjawabnya sangatlah simpel sekali. Begini ya Bapak Waranai yang cerdasnya kebablasan, sampai kiamat pun kami sebagai umat Islam tidak akan pernah percaya jika Yesus itu adalah Tuhan. Dan sampai kiamat pula kami sebagai umat Islam mengimani atau hanya percaya kepada Yesus sebagai nabi saja, tidak lebih dari itu. Dan kami sebagai umat Islam berkata dengan fakta dan bukti, bukan dengan asumsi dan halusinasi. Karena pada hakikatnya, pada bukti-bukti yang sudah tertulis di dalam kedua kitab antara Al-Quran dan Injil sudah dengan tegas menyatakan jika Yesus adalah penyampai segala firman atau perkataan Allah kepada Bani Israel. Bahkan sebelum kelahirannya pun Allah sudah menubuatkannya sebagai pengembala domba untuk Bani Israel, sebagai seorang nabi yang diutus Allah untuk menuntun umat Bani Israel kepada jalan yang lurus, yaitu menyembah hanya kepada Allah saja. Atau Anda ingin mengklaim lagi dengan mengatakan Yesus kan bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Bagi saya pribadi itu bukanlah sesuatu yang wow atau yang luar biasa.
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena perlu Anda ketahui, semua nabi utusan Tuhan pun dibekali dengan mukjizatnya masing-masing sesuai keadaan pada zaman itu sendiri. Dan yang pastinya di dalam Alkitab Anda sendiri pun banyak nabi yang bisa menghidupkan orang yang mati, dan ada pula nabi yang bisa naik ke surga. Jadi bukan hanya Yesus saja. Terlebih-lebih kami sebagai umat Islam berkata apa adanya dengan jujur, tidak melebih-lebihkan atau mengurangi sedikit pun segala sesuatunya, dan kami pada porsinya sendiri sebagai manusia yang telah ditunjuk atau dipilih oleh Allah untuk kenabiannya, yaitu sebagai penyampai segala firman Allah. Dan kami tidak melebih-lebihkan mereka, karena pada hakikatnya mereka itu semuanya sama, yaitu manusia ciptaan Allah. Bedanya hanya saja mereka diberikan mandat atau tugas langsung oleh Allah untuk menyampaikan segala firman Allah kepada umatnya, sebagaimana yang tertulis dengan jelas dalam kedua kitab, yaitu Al-Quran dan Injil, yang sudah dengan tegas membantah ketuhanan Yesus itu sendiri. Karena pada fakta dan bukti yang tertulis dan dengan bukti sejarah pun, Yesus hanyalah seorang Mesias yang diurapi Allah, atau dengan kata lain, manusia pilihan Allah. Dan kalau kita mau jujur tanpa memanipulasi atau tanpa rekayasa yang menyesatkan, serta menempatkan Yesus pada kedudukannya atau pada porsinya, akan kita dapati kesamaan antara Kristen dan Islam, yaitu Yesus seorang nabi utusan Tuhan. Itu pun jika kita mau jujur, sebagaimana yang tertulis di dalam kedua kitab tersebut. Karena ini merupakan bukti dan fakta konkret yang tak bisa terbantahkan oleh siapapun. Dan ini bukan asumsi atau halusinasi, tidak seperti umat Kristen yang berhalusinasi bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal dengan jelas-jelas semua dibantah oleh Alkitabnya sendiri, oleh ucapan Yesus sendiri yang berkata dengan tegas bahwa Dia adalah seorang penyampai firman Tuhan, sebagai utusan Tuhan, sebagai seorang nabi. Apakah itu belum jelas, wahai umat Kristen? Dan tidak ada satupun ucapan Yesus di dalam Alkitab umat Kristen sendiri yang secara implisit dan tegas mengatakan bahwa Dia adalah jelmaan Tuhan. Karena itu hanyalah angan-angan umat Kristen saja. Dan itu pun jikalau kita bicara dengan fakta dalam kedua kitab suci tersebut. Bahkan lebih mirisnya, dalam agama Keyahudian sendiri pun dengan tegas menolak ketuhanan Yesus sendiri. Bahkan sebagai Mesias pun ditolaknya, apalagi sebagai Tuhan. Karena Yahudi tidak mengenal kepercayaan seperti itu, yang berhalusinasi Tuhan turun ke dunia dalam rupa manusia. Karena itu hanya ada dalam kepercayaan agama pagan. Dan poin berikutnya,
saya akan bantah argumennya yang mengatakan bahwa keempat penulis Injil kanonik tersebut adalah saksi langsung atau murid Yesus langsung. Oke, di sini saya akan berikan fakta dan bukti jika keempat penulis Injil kanonik tersebut bukanlah saksi mata langsung, bahkan bukan murid Yesus langsung yang hidup sejaman dengan beliau. Dan berikut ini adalah fakta dan buktinya. Silakan Anda bantah jika Anda mampu membantahnya. Anda bisa melihat sendiri Lukas 1 ayat 1 sampai 3 yang tertera di layar video ini. Ini merupakan satu bukti jika Injil yang ditulis oleh Lukas bukanlah murid Yesus langsung. Kita bisa perhatikan dari kalimat yang tertulis dalam Injil Lukas 1 ayat 1 sampai 3 tersebut, sebagaimana menurut Lukas sendiri bahwa Injil karangannya tersebut ditulis berdasarkan berita-berita yang beredar di masyarakat yang sampai kepada dirinya dan diselidikinya dengan seksama, lalu diklaimnya sebagai suatu kebenaran. Dari pernyataan Lukas sendiri dalam Injil 1 Yohanes ayat 1 sampai 3 yang menyatakan seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ini jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah murid Yesus langsung dan bukan saksi langsung atas ajaran Yesus, karena dia hanya menerima berita dari orang-orang yang menerima berita dari saksi mata dan murid-murid Yesus langsung. Apakah umat Kristen tidak bisa mengerti makna yang tertulis dalam pembukaan Injil Lukas tersebut jika Injil yang ditulis oleh Lukas bukanlah dari murid Yesus langsung? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sangat jelas dalam frase kalimat yang digunakan jelas-jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah murid Yesus langsung. Begitupun dengan Injil Lukas, Matius, dan Yohanes. Mereka bukanlah murid Yesus langsung. Namun dengan satu bukti saja, yaitu dari Injil Lukas, kita sudah menemukan fakta dan buktinya jika keempat Injil kanonik yang ada sekarang bukanlah murid Yesus langsung. Walau saya hanya menunjukkan satu bukti saja dalam Injil Lukas, namun itu pun sudah bisa membungkam mulut channel Waranai yang mengklaim jika Alkitab ditulis oleh murid Yesus langsung. Dan insya Allah di lain kesempatan saya akan bahas Injil Matius, Injil Yohanes, dan Injil Markus jika mereka juga bukanlah murid Yesus langsung. Dan sekarang kita lihat kembali video tuduhannya tentang Isra Mi'raj. Langsung saja cekidot. Kita masih membahas Qiyas ayat 17 ayat 1. Surat Al-Isra ayat 1 ini ada bahasa Arabnya, ya jelas ya. Kemudian ada Arab Melayunya juga. Kita bacakan terjemahannya. Di sini dikatakan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Ya, yang menjadi konsen di sini adalah adanya penulisan Al-Masjidil Aqsa ini, ya, juga Al-Masjidil Haram, di mana jelas bahwa peristiwa ini terjadi
sebelum adanya kedua masjid ini. Ya, Masjidil Haram oke lah, mungkin sudah ada di zaman Nabi, ya, ketika Nabi menjadikan Ka'bah kaum pagan Quraisy di Mekah dirubah menjadi sebuah tempat sujud atau masjid yang nantinya belakangan disebut Masjidil Haram. Masih ada zaman Nabi. Tetapi Masjidil Aqsa yang ada di sini, ya, ini yang dipertanyakan. Jelas-jelas ini tidak pernah ada di zaman Nabi, ya. Apalagi kita tahu di sini Al-Masjidil Aqsa ini adalah yang kita sebut sebagai Baitul Maqdis, ya. Mereka menyebut itu sebagai Baitul Maqdis, di mana bangsa-bangsa keturunan Abraham, ya, yakni orang Yahudi, orang-orang Kristen awal-awal, ya, ketika lahir mereka menjadikan Bait Allah ini sebagai tempat bersujud. Bahkan Muslim ketika awal, ya, di zaman Nabi pun menjadikan Baitul Maqdis ini sebagai kiblat mereka yang pertama sebelum dirubah oleh Umar bin Khattab atas usulan Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad untuk memindahkan kiblat itu ke Mekah, ya. Nah, semua mempertanyakan penulisan Al-Masjidil Aqsa ini eh, termasuk di dalamnya yang kita kenal sebagai Abu Janda, ya. Abu Janda mempertanyakan ini juga sebagai seorang. Sekarang kita mulai tanggapi tuduhannya. Baca dan perhatikan uraian di dalam video ini. Oke, langsung saja cekidot.
locus delicti. Locus delicti itu adalah TKP, tempat kejadian perkara, yang katanya waktu itu ya, kalau kita melihat di dalam ini ya, di dalam hadis, locus delictinya adalah, kita coba melihat di hadis Bukhari ya, peristiwa Isra Miraj ini tertulis di hadis Bukhari nomor 6963. Ya, kita sudah pernah membaca ini, sudah pernah membahas. Ternyata locus delictinya di sini ada di Masjidil Haram. Tetapi pengertian Masjidil Haram ini menurut tafsir At-Tabari ini ternyata luas ya. Artinya Masjidil Haram ini adalah kawasan di mana tempat di situ ada berdirinya Ka'bah ya. Dan di daerah kawasan Masjidil Haram ini juga kebetulan ada tempat tinggalnya sepupu dari Muhammad yang juga pernah menjadi pacar ya, mungkin pacar atau pernah Muhammad bermaksud untuk menikahi sepupunya ini yang kita kenal sebagai Ummu Hani ya, yang merupakan anak dari pamannya Abdullah bin Abu Muthalib. Nah, ini pernah menjadi pacar atau mungkin pernah pacaran, atau Muhammad bermaksud untuk menikahi dia, tetapi pamannya sendiri Abu Muthalib tidak mengizinkan dia menikahi dengan si Ummu Hani ini. Ummu Hani kemudian memilih menikah dengan pria yang lain, tetapi pria yang menjadi suami dari Ummu Hani ini tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad ini, Islam. Bahkan suaminya ini lari ya, pergi meninggalkan Ummu Hani. Ummu Hani menjadi seorang janda. Nah, ketika Ummu Hani sedang menjadi seorang janda ya, kebetulan rumahnya di dekat Masjidil Haram ini, disitulah kedatangan tamu yang merupakan saudara sepupunya Ummu Hani, Muhammad. Nah, seperti apa penjelasan At-Tabari ketika Muhammad mendatangi Ummu Hani ini? Kita tentunya akan melihat di tafsir ya. Kita melihatnya tentunya di tafsir At-Tabari. Nah, ini ya, kita coba lihat di tafsir At-Tabari. Saya coba tunjukkan tafsir At-Tabari ini. Nah, volume 16 ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini tafsir At-Tabari volume 16. Nah, ini adalah buku tafsir yang menjelaskan hadis-hadis ya. Beberapa hadis yang menunjang peristiwa Isra Miraj tersebut ya. Di antaranya TKP terkait dengan TKP atau disebut locus delicti daripada kejadian Isra Miraj itu yang diceritakan merupakan terjadinya di Masjidil Haram tadi. Oke, nah mari kita coba lihat seperti apa. Kita langsung ke kejadian yang ada ya tadi ya. Kejadian yang ada tadi terkait dengan peristiwa Isra Miraj itu, teman-teman nanti bisa melihat nanti di sini ya. Nah, saya akan tunjukkan. Nah, di sini ya. Ini ya. Ini adalah At-Tabari menceritakan tentang peristiwa Isra Miraj ini. Ya. Di mana menurut Ummu Hani binti Abu Thalib, jadi ini adalah anak dari Abu Thalib, Abdullah bin Abu Thalib yang merupakan paman Nabi Muhammad. Ketika itu Muhammad juga sebelum menikahi Siti Khadijah, dia bermaksud ingin menikahi Ummu Hani ini, tetapi Abu Thalib menolak. Ya, Abu Thalib lebih memilih pria yang lain. Ya, sehingga cinta pertama dari Muhammad ini kepada Ummu Hani itu masih ada setelah meninggalnya Khadijah. Nah,
dan dia bermaksud untuk datang juga, sering datang ke rumah Ummu Hani. Tetapi tetap Ummu Hani masih tidak ingin menikahi, ya. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad berada di daerah sekitar Mekah, ya? Menurut tafsir ini, teman-teman, ya, Ummu Hani binti Abu Thalib menceritakan seperti ini, teman-teman. Ya, ya Ummu Hani, aku melaksanakan sholat Isya. Ini ada hadisnya, ya, hadisnya. Dan menurut para takwil, ini takwil dari beberapa ahli yang dicatat oleh At-Tabari, ahli takwil mengatakan bahwa Muhammad diisrakan dari masjid. Ketika beliau diisrakan, sebenarnya beliau berada di masjid sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini, ya, yakni di masjid yang tadi disebutkan sebagai masjid apa tadi? Al-Haram, ya, Masjidil Haram. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin bla bla bla. Oh sorry, salah. Nah ini, ya. Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai makna firman Allah dari Masjidil Haram ini. Jadi pengertian Masjidil Haram di hadis yang tadi saya tunjukkan, para ahli takwil berbeda pendapat. Sebagian ahli takwil mengatakan maksudnya adalah dari Al-Haram, berarti di daerah sekitar Masjid Haram tadi, atau di tempat, kenapa dikatakan haram? Karena itu ada Ka'bah, di mana Ka'bah itu merupakan pusat dari para pagan Quraisy, kaum musyrikin Arab yang menyembah pagan, di mana Islam belum ada. Masyarakat Mekah, termasuk pamannya Nabi Muhammad ini, ya, yang memiliki anak